Jumpa lagi dengan saya Mas dari Kode Hipnotis Indonesia. Teman-teman, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang meta model for hypnosis. Apa itu meta model for hypnosis? Kita akan bahas sesaat lagi, dan tentunya apa yang saya bagikan ini sangat bermanfaat buat Anda, utamanya buat Anda yang baru mengenal ilmu hipnosis itu sendiri. Dan sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk mengajar ilmu hipnosis dan ilmu hipnoterapi kepada Anda semua, dan juga buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mirip Hipnotisnya. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin tergabung kelas privat Mirip Hipnotis bersama saya, Anda bisa hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini. Oke, kita lanjutkan tentang meta model for hypnosis. Dalam dunia hipnotis modern, cara berkomunikasi itu memang mutlak diperlukan jika Anda ingin menjadi seorang ahli hipnotis. Tetapi sayangnya di luar sana masih ada beberapa orang, para penghipnotis ini, yang belum paham cara menggunakan komunikasi dengan tepat. Itulah yang membedakan antara seorang penghipnotis yang profesional dan seorang penghipnotis yang pemula. Kali ini saya akan membahas tentang meta model for hypnosis. Apa itu? Yaitu seni bertanya untuk mengungkap sebuah kebenaran, seni bertanya untuk mengungkap maksud tersembunyi, sehingga seorang penghipnotis ini benar-benar tahu maksud sebenarnya yang terkandung. Nah, karena apa? Jika Anda sebagai seorang penghipnotis lantas Anda percaya begitu saja perkataan dari klien Anda, itu artinya Anda sebagai seorang penghipnotis lah yang terhipnotis oleh klien Anda. Saya akan berikan beberapa contohnya supaya teman-teman memahami, dan ini bisa Anda kembangkan. Contoh pertama, misalkan ada yang berkata, "Pak, saya sedang marah." Nah, apakah Anda lantas percaya begitu saja? Coba Anda telusuri lebih lanjut lagi. Maka Anda bisa mengajukan pertanyaan balik. Anda marah karena apa? Oke, di sini tujuannya adalah Anda menelusuri elemen yang hilang, yaitu tadi orang tersebut hanya berkata, "Pak, saya marah." Nah, marahnya kepada siapa dan karena apa? Tugas Anda adalah mencari kebenarannya. Misalkan ada contoh kalimat yang kedua, "Pak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi belum berhasil." Nah, di sini ada kata bias, berusaha. Nah, maka Anda bisa menanyakan kepada klien Anda, usaha apa yang sedang Anda kerjakan dan seberapa keras Anda berusaha. Anda bisa menelusuri proses yang terjadi. Apakah benar dia sudah berusaha semaksimal mungkin, ataukah itu hanya dia berusaha satu kali tapi sudah merasa sangat berusaha. Itu maksud saya. Contoh yang lainnya, "Pak, saya orangnya sangat logis sehingga sulit terhipnotis." Maka Anda bisa mengajukan pertanyaan balik. Dari mana informasi yang Anda dapat tentang hal ini? Nah, itu menegaskan bahwa apakah benar ketika dia merasa sangat logis, si paling logis tidak bisa terhipnotis. Nah, ini Anda harus mengeceknya ya. Anda harus benar-benar mengetahuinya. Contoh lainnya, "Pak, saya sudah berusaha belajar ilmu hipnotis tetapi saat ini masih belum bisa." Nah, Anda bisa mengajukan pertanyaan, usaha apa yang sudah kamu lakukan, berapa kali kamu mencoba sehingga mengatakan sudah tidak bisa. Mungkin dia hanya baru satu kali dan sudah menyimpulkan bahwa dia tidak bisa, padahal sejatinya baik saya pribadi atau siapapun yang saat ini menjadi seorang yang dikatakan sudah menjadi ahli hipnotis ini, tentu saja di awal-awal belajar pernah mengalami namanya kegagalan. Tapi bedanya, kami yang saat ini sudah menjadi orang yang dikatakan ahli ini sudah mencapai ratusan kali percobaan. Nah, itu bedanya teman-teman. Baru satu kali sudah mengatakan sudah belajar. Nah, ini kan tidak relevan. Atau contoh kalimat lain, hipnotis itu adalah ilmu yang sulit dipelajari. Anda bisa menanyakan balik tentang hal ini. Siapakah yang mengatakan hal demikian kepada Anda? Dan apakah Anda benar-benar sudah mempelajarinya? Serta berapa lama Anda belajar? Nah, kalau kita cross check teman-teman, banyak sekali informasi yang tidak valid yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Tugas kita sebagai penghipnotis ini
harus jeli. Dengan cara apa? Kita melakukan meta model for hypnosis tadi. Kita melakukan pendalaman terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh orang kepada kita. Kita mengajukan pertanyaan balik supaya Anda benar-benar mendapatkan informasi yang akurat. Atau contoh yang lainnya, Pak, saya itu sudah disakiti oleh kekasih saya. Nah, Anda bisa menanyakan, lebih tepatnya, apa yang dilakukan kekasih Anda terhadap Anda sehingga Anda merasa tersakiti. Kita cross check. Atau yang lainnya, Pak, beban hidup saya ini sangat berat sekali. Anda bisa menanyakan, apakah Anda sedang memikul beban berat di pundak atau di punggung Anda, padahal faktanya itu hanya terjadi di pikirannya saja. Ya, tidak ada yang dipanggul apapun di dalam dirinya. Oke, dia tidak sedang memanggul karung yang berat di pundaknya, kan tidak ada. Kenapa dia merasa berat? Itu hanya ilusi pikirannya saja. Nah, ini adalah beberapa contoh dari meta model for hypnosis. Jadi buat Anda yang sudah belajar ilmu hipnotis, Anda bisa mengembangkan teknik ini, tetapi ingat, Anda hanya menggunakan sekali-kali saja, jangan terlalu sering, karena itu terkesan Anda itu sangat lebay nanti. Oke? Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya yang sudah tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis bersama saya. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.